Saka! Keluar kamu! Saka! Pak, ini ada apa ya? Datang-datang tiba-tiba teriak-teriak di depan rumah orang, nggak sopan ya, Pak? Di mana Saka? Saka di mana? Bapak sebenarnya ada apa nyariin Mas Saka? Saya tahu Saka ada di dalam ya. Suruh keluar dia sekarang. Saka, keluar kamu Saka! Iya sebentar dulu, tolong jelasin ini ada apa sebenarnya? Saka punya utang dalam jumlah yang besar. Dia janji dari bulan yang lalu dia akan bayar, tapi sampai sekarang dia belum bayar juga. Di mana dia? Oke Pak, sebentar. Ini nanti semua tetangga pada ngeliatin saya Pak, karena Mas Sakanya udah nggak tinggal di sini lagi. Kalau Bapak mau, saya bisa kasih tahu alamatnya di mana. Oke. Mana alamatnya? Ya udah mana sini. Nih, Oke. Terima kasih alamatnya ya. ya lain kali jangan teriak-teriak Pak. Permisi. Mami kok bener-bener gak habis pikir ya, Pi. Kok si Saka itu tega banget sama anak kita. Kok si Saka itu bisa sejahat itu sama Aring ya, Pi. Mami kurang galak gimana coba Pi sama dia. Bener-bener Mami gak bisa terima, Pi. Arin diperlakukan sama dia itu seperti itu, Pi. Bisa, Mami gak bisa diem aja, Pi. Kayaknya Mami harus datangin dia lagi, Pi. Terus Mami akan pukulin dia bisa sampai Mami puas banget. Jahat sekali dia, Pi. Mi, kalau papi berpikir gak ada gunanya juga Mami harus memukuli Saka. Gak perlu itu. Mami yakin tangan Tuhan itu lebih tepat untuk memberikan hukuman pada Saka. Atau itu disebutnya karma nanti. Gak ada gunanya kan Mami harus mengotori tangan Mami sendiri. Udah mendingan sekarang gini aja. Mami duduk di sini sama papi. Kita tenang, kita sabar di sini. Karena kalau Mami terus mengikuti emosi Mami, malah papi yang takut. Darah tinggi Mami naik. Nanti Mami sakit sayang. Ayo, Mami sabar, tenang sayang. Permisi. Kenapa ya, Pak? Anda yang bernama Saka Adrian, Ya? Anda harus segera melunasi hutang-hutang yang udah Anda janjikan. Utang-utang? Saya nggak ngerasa saya punya utang. Anda punya hutang sama perusahaan tempat saya bekerja. Sebesar 10 M. Sebentar ya, Pak. Saya nggak ngerasa punya hutang, apalagi sebanyak 10 M. Mungkin Bapak salah orang. Saya itu datang ke sini bukan mau diajak kompromi, tapi saya mau menagih hutang yang udah Anda pinjam. Ya saya nggak ngerasa ngutang, Pak. Anda tidak percaya? Saya ada buktinya. Nih. Nah, nih. Ini data-data Anda kan? Baca.
Benar, Pak. Ini data saya. Tapi saya sama sekali nggak ngerasa saya pernah ngutang. Berarti ini penipuan namanya? Penipuan dari mana? Anda jangan sembarangan menuduh saya penipu ya. Ya terus, kalau saya ditipu gimana, Pak? Saya harus bayar gitu. Kan bukan saya yang berutang. Saya nggak mau tahu ya. Anda mau jadi korban atau bukan? Jangan-jangan kalian yang mau nipu saya. Iya. Perusahaan saya itu sudah memberikan uang mengatasnamakan Anda, Saka Adrian. Kalian berdua datang ke sini mengatasnamakan Saka Ardian berutang 10M dan kalian berusaha membohongi saya. Anda boleh cek nama perusahaan kami. Dan nama Anda itu sudah terregistrasi secara sistem. Jadi Anda jangan main-main sama saya ya. Kalau Anda seperti ini, saya akan seret Anda ke kantor polisi. Coki mana sih? Lama banget deh. Takut telat nanti ke kantornya. Hai, Sil. Hai Pak. Kamu pergi ke kantor ya? Bareng sama saya? Iya Pak, tapi kalau bareng sama Bapak, saya nggak mau. Kenapa sih masih jutek gitu? Kamu masih marah sama saya? Saya nggak marah sama Bapak. Saya maafin Bapak bukan berarti saya bisa deket lagi sama Bapak. Dan saya punya hak untuk itu. Tolong jangan ganggu saya, Pak. Sil. Tunggu dong. Lepasin, Pak, tolong. Bicara sama saya sebentar aja. Saya mau memperbaiki hubungan. Saya nggak mau, Pak. Tolong Sil. lepasin. Lepasin nggak tangan lo? Saya nggak ada urusannya sama polisi. Dan saya nggak ada urusan sama kalian berdua karena saya nggak pernah berhutang. Jadi sekarang pergi dari rumah saya. Oke. Kita selesaikan secara jalur hukum. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Saya nggak mau. Saya nggak pernah berhutang, Pak. Udah, kita ajar aja. Tahan. Oke, kalau memang Anda belum bisa melunasinya sekarang, saya bisa berikan tenggang waktu. Tapi kalau sampai saya datang ke sini, Anda belum bisa memberikan uang itu. Jangan salahkan saya kalau saya pakai cara kekerasan. Saya bisa bikin cacat Anda seumur hidup. Ingat itu. $10 miliar. 10 miliar. Lo mau lo apa sih? Hah? Lo bisa nggak usah gangguin Sisil? Kalau dianya nggak mau sama lo ya udah. Anda nggak usah ikut campur urusan saya. Saya hanya mau memperbaiki hubungan saya sama Sisil. Alah, basi tuh nggak alasan lo. Lo pikir gue nggak tahu ya, Dante? Lo cuma mau Sisil jadi cewek cadangan lo kan? Kalau Selin lagi ninggalin lo berharap bisa dapat cewek lain. Udah deh, mendingan lo urusin tuh cewek lo si Selin. Sama si dokter gebetan baru lo. Hasil, udah balik. Lo nggak usah peduliin cowok playboy cap kadal kayak dia.
Coki kok bisa tahu soal Dinda ya? Bias. Bi. Ya, Non? Bi. Arin mau nitip pesen sama Bibi. Iya. Nanti kalau ada orang yang aneh-aneh datang, nagihin utangnya Mas Saka, langsung kasih alamat rumahnya Dita aja. Oh iya, Non. Tadi soalnya ada orang datang nagihin utang, takutnya balik lagi. Pokoknya kita jangan sampai kena masalah gara-gara Mas Saka. Iya, Non. Baik. Ya udah. Arin berangkat ya? Hati-hati ya, Non. Iya, Bi. Duh. Suamiku itu siapa sih yang datang tadi? Penagih utang. Nagih utang. Iya, aku tuh nggak tahu dia datang dari mana, dia dari perusahaan apa. Tapi yang jelas katanya, aku berhutang 10M katanya. Kok bisa sih? Emang kamu utang buat apa sih? Itu dia, aku nggak tahu, pusing banget nih, Dit. Kayaknya ada seseorang yang pakai nama aku buat berhutang itu duit 10M. Suamiku keterlaluan banget sih. Siapa sih orangnya? Kok bisa-bisanya dia ngelakuin itu sama kamu? Mana urusan sidang aku sama Dana belum beres. Sekarang aku harus bayarin utang yang aku aja nggak tahu uang itu sama siapa. Aku tahu nih. Ini bisa jadi semua ini ulah Ariana. Iya. Siapa tahu dia sebel sama kamu, kesel sama kamu, terus dia mau balas kamu dengan cara ini. Bisa aja kan? Ya kan? Enggak. Jaga mulut kamu. Ariana nggak licik kayak gitu deh. Nggak licik dia. Kenapa banyak banget sih cobaan buat aku? Seolah karma aku nyakitin Ariana itu nyata. Dan datangnya bergantian buat ngehukum aku. Maafin aku, Rin. Maafin aku, Rin. Gue bete banget lagi. Kenapa sih kok bisa ketemu sama Dante? Bikin bete aja pagi-pagi. Ya, asal lo kuat, nutup hati lo buat si Dante, gue rasa dia juga akan mundur dengan sendirinya kok. Makasih ya, Cok. Lo udah bantuin gue tadi. Kalau nggak ada lo sih, gue yakin bakalan panjang. Tuh aja ada lo. Gue gak suka aja liat si Dante kayak gitu. Pengen gue tonjok aja tuh rasanya tuh anak. Sekali lagi dia kayak gitu sama lo, Sil. Gue hajar tuh habis-habisan. Lihat aja. Lo gak suka Dante memperlakukan gue kayak gitu atau lo cemburu sama Dante? Ih, apaan sih? Lo ngomongnya kayak gitu sih? Ngapain juga gue cemburu? Bercanda kali, Cok. Serius banget tuh pagi-pagi. Tapi beneran, Cok. Makasih ya. Lo akhir-akhir ini selalu ada buat gue. Ya, sama-sama. Oh, jadi nanti meeting, Pak? Iya, apa aja ya? Oke. Hai, Cuk Wiryo. Ya ampun. Kok di sini? Iya, Jeng. Saya kebetulan mau memantau proyek yang sedang dipegang sama Danti dan Galvin. Oh. Saya juga ada meeting hari ini. Tapi tentunya saya juga pengen ketemu sama Jeng juga sih. Oh iya, Jeng. Jeng tuh kalau saya perhatikan dari dulu tuh udah keren loh ya. Masa sih? Dan sekarang lebih keren lagi loh. Ih, bisa aja sih Jeng ini. Jeng itu harusnya jadi panutan untuk semua para wanita yang berkarir. Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Anjani. Penjilat banget sih kamu. Bisa aja, Jeng. Jeng ini kan jarang-jarang kesini ya. Saya tuh mau kasih lihat ruangan saya. Biar nanti Jeng kalau kesini tuh bebas nemenin saya. Gimana? Yuk. Boleh, yuk. Sini dulu.
Ini seneng banget deh ya. Thank you. Makasih ya udah nganterin gue. Sama-sama. Semangat ya kerjanya. Ingat, jangan bete-bete lagi. Lo juga ya. Ri? Ya. Thank you ya. Ya. Hati ya, Cok. Sel? Saya lihat-lihat sekarang kamu sering bareng sama Coki ya? Diantar jemput, terus makan siang juga sering bareng. Kalian berdua pacaran? Enggak. Sisil sama Coki tuh gak pacaran kok, Bu. Kita karena tinggalnya tuh satu apartemen, jadi sering bareng gitu biar lebih hemat aja. Oke, syukur kalau enggak. Saya sih berharap kamu jangan sampai punya hubungan yang serius sama cowok kayak Coki. Saya nggak mau kamu disakitin. Kamu udah kayak adik buat saya. Dan saya nggak mau kamu berakhir sama cowok yang salah. Sisil terharu deh jadinya, Bu. Ibu ternyata care juga ya sama Sisil. Iya, walaupun kadang-kadang emang sedikit posesif, tapi emang karena care aja sih. Makasih ya Bu atas perhatiannya. Pokoknya Sisil bakal ingat terus kok nasihatin. Oke, yuk masuk yuk. Suamiku tunggu. Kamu mau kemana sih? Aku mau nemuin Bona sama Tommy. Kamu gimana sih? Istri kamu tuh lagi hamil, kamu kelayapan mulu. Kamunya juga sekarang sehat-sehat aja kan, Dit? Nggak kenapa-napa kan? Lagi apa salahnya sih aku ketemu sama Bona sama Tommy? Kok pusing juga kalau di rumah terus? Saka makin kesini makin gak peduli aja sama aku. Awas aja kamu ya Saka. Bentar lagi aku yang akan buang kamu. Awalnya memang curhat. Ketika Dinda nyaman sama kamu jadi kasihan sama Dinda. Terus aku gimana? Harus mengalami hal yang sama lagi seperti masa lalu aku. Cukup ya, Sal. Sudah cukup kesabaran saya ngadepin sifat kekanak-kanakan kamu seperti ini. Dinda nih. Yang buat kamu nyalahin aku sekarang Dinda. Kamu sadar gak sih? Rasa cemburu kamu yang berlebihan seperti ini. Yang membuat hubungan kita menjadi masalah seperti sekarang. Jadi bingung gue harus bersikap sama Dante. Gue harus percaya atau nantinya malah nyesel kalau udah terlanjur percaya sama Dante. Sal, meeting sama klien yang kemarin itu. Sal? Sal? Hai. Hai Rin. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa. Yakin gak ada masalah? Namanya juga hidup. Pasti ada masalah. Oke. Cerita sama gue. Mungkin gue punya solusi buat lo. Atau cuman sekedar butuh didengerin aja juga gak apa-apa, Sal. Gue gak butuh itu sih, Rin. Thanks.
Hai, Dina apa kabar? Sehat? Masih santai ya lo ya kesini? Kayak nggak ada beban lo kesana kemari. Mau ngapain lo kesini? Mau ketemu Tommy sama Bona. Mas, ini kafe, tempat makan, bukan tempat mengeluh nasib. Ya tapi mau pesan makan juga. Boleh? Yaudah tunggu. Nih, cepetan mau pesan apa? Nasi goreng yuk, sama es teh manis. Ini ada apa sih? Iya, kenapa? Nih, kalian urus teman kalian. Katanya mau pesen makanan. Habis itu suruh dia balik. Lo mau ngapain kesini, Sak? Gue tahu lo kesini bukan mau buat makan. Ya, aku mau ngobrol sama kalian berdua, boleh kan?